Om Swastiastu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Kami akan mengerjakan atau memberitahukan pengerjaan tugas 4. Kami dari kelas analisis struktur metode matriks. Kami akan memperkenalkan dulu teman-teman kami di kelompok 5. Oke. Yang pertama ada Igede Agung Deva Adi Krisna dengan NIM 148. Selanjutnya ada Gede Iwan Adeya Prayogi dengan NIM 151. Selanjutnya ada Inyoman Gunandika Wijaya Mataram dengan NIM 160. Dan saya sendiri Puturista Purwadahana dengan NIM 162. Oke, sekarang kita akan mencoba menjelaskan. Nah, soalnya dulu, sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembebanan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Abaikan beban akibat berat sendiri elemen struktur dengan F aksen C-nya itu adalah 25 MPa, E-nya itulah 4700 kali F aksen C pangkat setengah MPa. Nah, ini adalah gambar soalnya, oke? Selanjutnya ditanyanya adalah hitung dan gambar diagram momen, gaya lintang, dan gaya aksial dengan menggunakan metode kekakuan. Penyelesaiannya adalah E sama dengan 4700 akar 25 MPa sama dengan 2,35 kali 10 pangkat 4 MPa. Nah, identifikasi nodal, batang, dan DOF-nya. Ini adalah identifikasinya, gambar identifikasinya. Selanjutnya kita akan menentukan matriks kekakuan elemen pada batang 1. Yang pertama yaitu A1 sama dengan 250 mm kali 250 mm sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Selanjutnya L1 sama dengan 4 meter. Selanjutnya I1 sama dengan 1/12 kali 250 mm kali 250 meter pangkat 3. Dan didapatkan hasil yaitu 3,255 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Selanjutnya lambda X1 sama dengan 0 kurang 0 per 4 sama dengan 0. Dan lambda Y1 sama dengan 4 kurang 0 per 4 sama dengan 1. Nah, ini adalah nodal dan DOF dari batang 1. Nah, oke teman-teman, setelah kita mengetahui nodal dan DOF dari batang 1, kita langsung ke matriks kekakuan batang koordinat lokal atau K-aksen. Nah, ini adalah rumus matriks dari K-aksen 1, oke. Setelah kita mendapatkan rumus, tentunya kita akan memasukkan angka yang sudah kita dapatkan tadi. Ini adalah hasil setelah kita memasukkan angka dari rumus K-aksen 1 tadi ya. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke matriks transformasi perpindahan atau T. Nah, ini adalah rumus T1-nya. Nah, ini adalah hasil dari T1-nya. Oke. Nah, setelah itu kita akan transpose T1-nya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Oke. Sekarang kita lanjut ke matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Nah, ini K1-nya sama dengan T1 transpose kali K aksen 1 kali T1. Ini adalah T1 transpose, ini adalah K aksen 1, dan ini adalah T1-nya. Oke, setelah itu dikalikan semua akan mendapatkan hasil sebagai berikut dengan penomoran 13, 14, 15, 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita lanjut ke matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Nah, di sini semua hasil akan dienolkan kecuali penomoran 7, 8, 9, 13, 14, dan 15. Oke. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada batang 2. Oke, ini adalah batang 2. Kita lanjut A2-nya adalah 200 mm kali 200 mm sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. L2-nya adalah 3,5 meter maksud saya. Selanjutnya I2-nya adalah 1/12
kali 200 mm kali 200 mm pangkat 3. Nah, kita dapatkan hasil 1,333 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Selanjutnya, di sini kita akan melanjutkan ke lambda x2 sama dengan 0 kurang 0 per 3,5 sama dengan 0 hasilnya. Selanjutnya, untuk lambda y2-nya sama dengan 7,5 kurang 4 per 3,5 sama dengan hasilnya 1. Nah, ini adalah nodal dan DOF dari batang 2. Oke. Kita ikuti lagi stepnya ke matriks kekakuan batang koordinat lokal atau K-aksen. Nah, ini adalah rumus matriks dari K-aksen 2-nya. Nah, setelah kita punya rumus, kita akan masukkan angka-angka tadi ke rumusnya itu. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, teman-teman ya. Sekarang kita langsung lanjut ke matriks transformasi perpindahan atau T. T2-nya adalah ini rumusnya. Nah, setelah mendapatkan rumus, kita akan memasukkan angka, mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, T2-nya kita transpose. Nah, mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Nah, rumusnya itu K2 sama dengan T2 transpose kali K aksen 2 kali T2. Nah, ini T2 transpose, ini K aksen 2, dan ini T2-nya. Setelah dikalikan ketiga ini, kita akan mendapatkan K2-nya dengan penomoran 7, 8, 9, 1, 2, 3. Kita lanjut teman-teman. Matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Sama seperti tadi, semua hasil akan dinolkan kecuali pada bagian penomoran 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Nah, ini adalah koordinat globalnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut menentukan matriks kekakuan elemen pada batang 3. Nah, ini adalah A3 200 mm kali 300 mm sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. L3 sama dengan 5 mm, 5 meter maksud kami, sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 mm. Selanjutnya I3 sama dengan 1/12 kali 200 mm kali 300 mm pangkat 3 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah itu setelah dapat I3-nya, kita lanjut ke lambda X3, yaitu 5 kurang 0 per 5 sama dengan 1. Sedangkan lambda Y3-nya sama dengan 7,5 kurang 7,5 per 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah nodal dan DOF dari pada gambar batang 3. Oke. Matriks kekakuan batang koordinat lokal atau K-aksen. Nah, K-aksen 3 ini adalah rumus matriksnya, oke, teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa lanjut ke buat masukin hasil yang tadi sudah kita dapat ke rumus matriks yang ini dan akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke matriks transformasi perpindahan atau T. Nah, T3-nya ini adalah rumus matriks dari T3. Ini hasilnya dan ini adalah hasil T3 setelah ditranspose. Oke. Selanjutnya matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Nah, ini cara mencarinya adalah K3 sama dengan T3 transpose kali K aksen 3 kali T3. Nah, ini adalah T3 transpose, ini K aksen 3, dan ini adalah T3. Nah, K3-nya kita dapatkan hasil sebagai berikut dengan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Selanjutnya kita lanjut ke matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Di sini semua hasil akan dinolkan kecuali penomoran 1, penomoran 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke batang 4, menentukan matriks kekakuan elemen pada batang 4. A4 sama dengan 200 mm kali 400 mm sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Lanjut ke L4-nya adalah 5 meter dan I4-nya adalah 1/12 kali 200 mm kali 400 mm pangkat 3. Setelah itu kita akan dapatkan hasil yaitu 1,067 kali 10 pangkat 9. Saya ulangi, 1,067 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Setelah itu kita lanjut ke lambda X4-nya, yaitu 5 kurang 0 per 5 akan mendapatkan hasil 1. Dan lambda Y4-nya sama dengan 4 kurang 4 per 5 sama dengan 0. Ini adalah nodal dan DOF daripada batang 4. Oke. Nah, kita lanjut ke matriks kekakuan batang koordinat lokal atau K aksen ya. Nah, ini adalah rumus matriks dari K aksen 4. Oke, teman-teman bisa lanjut untuk memasukkan hasil dari angka-angka yang sudah tadi kita hitung, masukkan ke dalam rumus yang di atas ini. Setelah itu akan dapatkan hasil K aksen 4 sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari matriks transformasi perpindahan T. Matriks transformasi perpindahan atau T maksud kami. Setelah itu T4-nya, ini adalah rumusnya, rumus matriksnya. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil. Setelah mendapatkan hasil dari T4 itu kita transpose, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Rumusnya itu mencari K4 dengan T4 transpose kita kali dengan K aksen 4. Setelah itu kita kali dengan T4. Ini adalah T4 transpose, ini adalah K aksen 4, dan ini adalah T4-nya. Setelah kita kalikan ketiganya seperti tadi di batang-batang sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di K4 ini penomorannya dari hasilnya adalah 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Setelah itu kita akan mendapatkan matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Semua hasil di matriks kekakuan batang dalam koordinat global ini akan dinolkan kecuali penomoran 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke. Nah, untuk batang 5 akan dijelaskan oleh teman saya Gunandika. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Yang kelima, menentukan matriks kekakuan elemen pada batang 5. A5 adalah 200 mm dikali 200 mm sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. L5 sama dengan 3,5 meter. I5 sama dengan 1/12 dikali 200 mm dikali 200 mm kubik sama dengan 1,333 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Lambda X5 sama dengan 5 dikurang 5 per 3,5 sama dengan 0. Lambda Y5 sama dengan 4 dikurang 7,5 per 3,5 sama dengan min 1. Berikut adalah gambar nodal DOF pada batang 5. Lanjut, matriks kekakuan pada batang koordinat lokal K aksen. Ini adalah rumus matriksnya. Dan ini setelah menentukan angka pada rumus matriksnya dan menemukan hasilnya. Lanjut, matriks transformasi perpindahan T. Ini adalah rumusnya
Ini adalah hasil dari T5 dan ini adalah hasil dari T5 transpose. Matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Rumus kalimat T5 transpose dikali K aksen 5 dikali T5. Matriks kekakuan batang dalam koordinat global. K5 sama dengan T5 transpose dikali K aksen 5 dikali T5. Ini adalah T5 transpose, ini adalah K aksen 5, ini adalah T5. Lanjut. Berikut hasilnya, gimana nya? Ini T5 transpose, ini K aksen 5, ini T5, dan ini berikut dari pengalian ketiga dari K5 dan pada penomoran 4, 5, 6, 10, 11, dan 12. Selanjutnya matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Ini adalah hasil dari 1, 2, 3. Matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Nah, ini semua hasil akan dinolkan pengecualian pada nomor 4, 5, 6, 10, 11, dan 12. Oke, lanjut. Yang ke-6, menentukan matriks kekakuan elemen pada batang 6. A6 adalah 250 mm dikali 250 mm sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. L6 sama dengan 4 meter, I6 sama dengan 1/12 dikali 250 mm dikali 250 mm kubik sama dengan 3,255 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Lambda X6 sama dengan 5 dikurang 5 per 3,5 sama dengan 0. Lambda Y6 sama dengan 4 dikurang 7,5 per 3,5 sama dengan min 1. Berikut gambar nodal dan DOF pada batang 6. Lanjut, matriks kekakuan batang koordinat lokal K aksen. Berikut adalah rumus matriksnya, dan ini setelah memasukkan angka pada rumus matriks, berikut hasilnya. Matriks transformasi perpindahan T. Ini rumusnya, ini hasil dari T6, dan ini hasil dari T6 transpose. Lanjut, matriks kekakuan batang dalam koordinat global. K6 sama dengan T6 transpose dikali K aksen 6 dikali T6. Ini adalah T6 transpose, ini adalah K aksen 6, ini adalah T6. Nah, yang di bawahnya ini adalah pengalian dari hasil ketiganya. Ada penomoran 10, 11, 12, 16, 17, dan 18. Di bawah ini adalah hasil dari keseluruhan, dan semua hasilnya itu 0, pengecualian pada nomor 10, 11, 12, 16, 17, dan 18. Lanjut, yang ke-7, menentukan matriks kekakuan struktur portal. K sama dengan sigma K sama dengan K1 plus K2 plus K3 plus K4 plus K5 plus K6. Berikut adalah K-nya. Lanjut ke yang ke-8. Oke, saya akan menunjukkan yang ke-8, menentukan nilai DU dan QU. A. Menghitung gaya yang diakibatkan oleh beban P1 sama dengan 100 kN. M1 sama dengan P kali L per 8. M1 sama dengan 100.000 Newton dikali 5 meter per 8 sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 4. D1 sama dengan 1/2 dikali P. D1 sama dengan 1/2 dikali 1000 Newton sama dengan 5. D1 sama dengan 1/2 kali P, D1 sama dengan 1/2 dikali 100.000 Newton sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 Newton. Jadi akan bekerja momen sebesar plus 62.500 Nm pada DOF 12. Momen min 62.500 Nm pada DOF 9 dan gaya geser sebesar minus 50.000 pada DOF 8 dan 11. Lanjut, B. Menghitung gaya yang diakibatkan oleh beban P2 sama dengan 50
Kn. M1 sama dengan P kali L per 8, M2 sama dengan 50.000 Newton kali 5 meter per 8, sama dengan 3,125 dikali 10 pangkat 4. D1 sama dengan 1/2 kali P, D1 sama dengan 1/2 dikali 50.000 Newton, sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 4 Newton. Jadi akan bekerja momen sebesar plus 31.250 Nm pada DOF 6. Momen min 31,250 Nm pada DOF 3 dan gaya geser sebesar minus 25.000 pada DOF 2 dan 5. Yang C. Nilai KQ dan DK. Berikut adalah hasil dari penomoran 1 sampai 12. Dan ini adalah dalam satuannya. Dan DK pada penomoran 3 sampai 18 itu hasilnya adalah 0. D. Nilai KU dan DU. Q, cara mencarinya adalah K dikali D, dan berikut adalah hasilnya. K11 adalah submatriks K0, 11, 0, 11. K21 submatriks K12, 17, 0, 11. Dan ini adalah hasilnya. K21 adalah K11 submatriks K0, 11, 0, 11. K21 submatriks K12, 17, 0, 11. Berikut adalah hasil dari K11. Dan ini adalah hasil dari K21. Oke, lanjut ke DU. DU sama dengan K11 minus 1 dikali K. Dan ini adalah hasil pada penomoran dari 1 sampai 12, dan ini adalah dalam satuannya. Dan ini adalah hasil KU dalam penomoran 3 sampai 18, dan ini adalah dalam satuan dari hasil KU-nya. Dan dilanjutkan oleh teman saya, Gede Iwan Adaya Prayogi. DU sama dengan K11 pangkat minus 1 dikali K. DU berikut adalah hasil dari 1 sampai 12, ini hasilnya, dan ini dalam satuannya. Sedangkan KU sama dengan K21 dikali DU. Berikut adalah hasil dari penomoran 13 sampai 18, dan ini adalah dalam satuannya. Yang ke-9 akan dilanjutkan oleh teman saya, Iwan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi. Lanjut ke reaksi perletakan. Didapatkan data sebagai berikut. RVA sama dengan 86.940 Newton dengan arah ke bawah. RHA sama dengan 117.500 Newton dengan arah ke kiri. MA sama dengan 260.500 Newton meter searah jarum jam. RVF sama dengan 236.900 Newton dengan arah ke atas. RHF sama dengan 132.500 Newton dengan arah ke kiri. Sedangkan MF sama dengan 280.400 Newton meter searah jarum jam. Lanjut ke gaya dalam pada setiap batang. Dengan rumus Q sama dengan K kali T kali D. Lanjut ke batang 1 dengan rumus Q1 sama dengan K aksen 1 kali T1 kali D1. Q1 sama dengan K aksen 1, yang ini bagian K aksen 1. Dikali dengan ini bagian T1 dan ini bagian D1. Setelah dikali mendapatkan hasil Q1. Ini hasilnya. Dan hasil ini juga didapat dari diagram ini. Baik, kita lanjut ke batang 2 dengan rumus Q2 sama dengan K aksen 2 kali T2 kali D2. Q2 sama dengan ini K aksen 2 dikali dengan ini T2 dikali dengan ini D2. Setelah dikalikan dapatkan hasil Q2 sama dengan ini.
Dan ini pun berhubungan dengan diagram samping ini, dapatkan hasilnya sini. Batang 3. Lanjut ke batang 3. Dengan rumus Q3 sama dengan K3 kali T3 kali D3. Q3 sama dengan K3. Yang ini dijumlahkan, dikalikan dengan D3, lalu dikalikan dengan D3, dan mendapatkan hasil Q3 seperti ini. Dan mendapatkan juga dari diagram di sini. Lanjut ke batang 4. Dengan rumus Q4 sama dengan K4 kali T4 kali D4. Q4 sama dengan K4. Yang ini, teman-teman. Dikalikan dengan T4 dan dikalikan dengan D4. Setelah dikalikan, mendapatkan hasil Q4 seperti ini. Dan itu didapatkan juga di diagram sini, dari diagram ini. Lanjut ke batang 5. Baik, lanjut ke batang 5 dengan rumus Q5 sama dengan K5 kali T5 kali D5. Q5 sama dengan matriks K5 dikali dengan matriks T5 dan dikali dengan matriks D5. Setelah dikalikan ini semua, mendapatkan hasil matriks Q5. Ini hasilnya. Dan hasil ini juga didapat pada diagram ini. Dijabarkan di diagram ini. Lanjut ke batang 6. Q6 sama dengan K6 kali T6 kali D6. Q6 sama dengan matriks K6 dikali matriks T6 yang ini dan dikali matriks D6 yang ini. Setelah dikalikan semuanya, mendapatkan hasil matriks Q6 dan didapat juga pada diagram yang ini setelah dijabarkan dalam bentuk diagram. Lanjut ke diagram momen, gaya lintang, dan gaya aksial. Diagram gaya lintang atau D. Setelah kita masukkan data ke dalam SAP, kita dapatkan hasil seperti ini. Baik, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini setelah kita masukkan datanya ke SAP. Lanjut ke diagram momen. Setelah kita masukkan juga data ke SAP, kita dapatkan diagram seperti ini. Dan lanjut ke diagram gaya aksial. Sama juga, setelah kita masukkan data ke SAP, kita mendapatkan hasil diagram seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini, ini hasilnya. Baik, teman-teman, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Depan. Ya, saya akan melanjutkan perhitungan dari teman-teman saya yang sudah melakukan perhitungan di program MATCAD. Saya akan melanjutkan di program SAP 2000. Bisa kita buka program SAP 2000-nya. Ya, berikut adalah interface dari program SAP 2000 versi 14. Untuk langkah pertama, bisa kita buka di kolom file, kita klik kolom file, dan new model. Kita lakukan penyesuaian untuk hitungannya. Saya pilih di sini Newton dan milimeter. Kita pilih 2D frames di sebelah kanan atas. Kolom-kolom di sini bisa diisi dan disesuaikan dengan soal masing-masing. Untuk soal saya, number of stories-nya ada 2, number of ways-nya itu ada 1. Untuk ketinggiannya, story height-nya itu 40 cm, dan bay width-nya itu untuk lebarnya 50 cm. Kita klik OK. Nah, untuk tampilan di sebelah kiri ini adalah tampilan dari 3D view dari keterangan yang di sebelah kanan. Karena kita hanya fokus ke tampilan untuk 2 dimensi, tampilan 3 dimensinya bisa kita close. Lalu apa yang muncul di sini belum sesuai dengan soal, karena itu saya akan delete dulu. Kita blok dan kita delete.
Lalu setelah kita delete, kita klik kanan, kita edit grid data, kita modify or show system. Untuk Z3 di sini saya akan mengganti ke 7500 menyesuaikan dengan soal. Oke, kita klik OK lagi. Sekarang kita akan klik kolom define di atas dan klik materials. Setelah itu kita klik modify or show material. Untuk nilai FC di sini menyesuaikan dengan soal saya itu 25 dan menulis elastisitas 23.500. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Sekarang kita menuju ke define, kita klik kolom define, section properties ke frame sections. Kita add new property di sini. Untuk concrete, kita pilih concrete di frame section property type-nya. Kita klik rectangular di sebelah sini. Kita namakan di sini 25/25 karena perhitungannya akan 250 dan 250, 25 cm dan 25 cm. Lalu kita klik OK. Kita add new property lagi. Untuk rectangular kembali kita beri nama 20/20 karena perhitungannya akan 20 cm/20 cm. Lalu kita klik OK lagi. Kita add new property lagi. Untuk kolomnya kita isi rectangular. Kita beri keterangan 40/20. Kita klik OK. Ya, yang terakhir untuk kolom 2 kita pilih rectangular kembali, kita isi penamaannya 30/20. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK, kita pilih quick draw frame or cable element, kita klik. Kita geser dulu ke sebelah sini. Untuk yang 20/20 kita isi di sini dan di sini. Kita ganti beralih ke 25/25, kita isi di sini. Untuk kita ganti lagi ke 30/20, kita ganti di kolom 2. Kita input 40/20 di kolom 1. Setelah itu kita klik silang, bisa kita close, kita kembali ke select mode. Untuk grid yang di bawah sini kita assign, kita join, restraints-nya kita ganti ke paling kiri ini. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa menambahkan beban pada kolom 1, yaitu kita select dulu kolom 1, kita assign, kita ke frame loads, ke point. Untuk yang di atas ini kita biarkan saja, tetapi di sini kita klik absolute distance. Setelah absolute distance kita ganti di sini menyesuaikan di soal saya 2500 dan loads-nya 100.000. Kita klik OK. Dan di sini untuk kolom 2-nya kita assign juga, kita select dulu, kita ke frame loads, ke point, lalu kita ganti di sini load-nya yaitu 50.000. Kita OK. Ya, setelah kita menambahkan beban di kolom 2, kita beralih pada balok yang di atas ini. Kita juga isi beban, kita select, kita assign, frame loads, point. Kita ganti direction-nya dari gravity ke sumbu X. Distance-nya kita ganti 3500. Dan load-nya kita ganti ke 150.000. Kita klik OK. Lalu untuk
Kalau yang di bawah, lalu kita lanjutkan dengan kolom yang ini, kita assign juga, kita beri beban, poin, kita ganti distance-nya ke 4000. Ya, kita klik OK. Sorry, ini ada kesalahan di load-nya itu 150.000 harus. Kita ganti ke 150.000, kita klik OK. Setelah sudah diberi beban, kita ke define, kita ke load pattern, kita ganti dulu yang ini menjadi 0. Lalu kita modify load pattern, kita klik OK. Setelah itu kita ke kolom analyze, kita run analysis. Untuk modal kita do not run case karena kita tidak memerlukan perhitungan dari modalnya. Setelah itu diklik do not run case, ada actionnya di sini, kita run now. Kita simpan dulu. Untuk run analisisnya kita beri nama model di sini, kita save. Nah, ini adalah tampilan dari perhitungan yang telah kita dapat di program SAP 2000 dari data-data soal tadi. Apabila kita ingin melihat diagram daripada data tersebut, diagram momennya, kita pilih momen di sini, kita show values on diagram, kita klik OK, maka akan terlihat bidang-bidang momennya. Apabila kita ingin melihat bidang gaya gesernya, kita klik di sini, untuk tanda ini kita klik panahnya, kita ke frame or cables, kita ganti ke share 2 strip 2, tetap show values on diagram, kita klik OK, maka akan terlihat bidang gaya gesernya. Begitu juga dengan bidang aksialnya. Kita lakukan yang sama, gaya aksial, kita klik OK, maka akan terlihat. Ya, begitu saja presentase dari saya dalam program SAP 2000 dan juga presentasi dari teman-teman saya di program MATCAD. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Kami kelompok 5 mohon maaf atas kesalahan kami sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang sedang mengerjakan soal analisis struktur metode matriks menggunakan program MATCAD dan SAP 2000. Terima kasih sudah menonton. Video ini akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.